Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama pada mata pelajaran uh, Boga Dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengucapkan selamat pada kalian semua karena telah masuk ke SMK ini dan juga uh, semoga kalian bisa betah dan juga suka dengan mata pelajaran dan juga pembelajaran yang akan kalian tempuh pada program studi Tata Boga. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pertemuan pertama dan juga materinya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai equipment dan utensil dalam rangka untuk mengenal peralatan dalam pengolahan masakan. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai uh, equipment dan utensil, kita harus memahami dulu apa sih kegunaan jadi mengetahui dan juga mempelajari equipment dan juga utensil itu sendiri, yaitu alasannya yaitu adalah pertama, peralatan dalam pengolahan masakan bisa menjadi sangat berbahaya atau jika kalian tidak mempunyai seperti pengetahuan untuk menggunakan equipment dan utensil yang benar dalam kitchen, peralatan tersebut bisa menjadi sangat berbahaya bagi kalian. Kalian pernah nggak sih melihat ataupun mendengar ada kebakaran yang disebabkan karena misalkan kebocoran tabung gas atau mungkin karena uh, tertinggal atau suhu yang terlalu panas sehingga menyebabkan ledakan. Nah, itu semua bisa terjadi jika kalian tidak mengetahui dengan benar dan juga tidak mengetahui dengan serius mengenai penggunaan equipment dan utensil yang ada di kitchen. Nah, beberapa alasan yang perlu kita tanamkan atau perlu kita ketahui kenapa kita harus mempelajari tentang equipment dan utensil. Yang pertama yaitu adalah penggunaan peralatan masak yang tidak tepat dapat menjadi berbahaya atau membahayakan diri sendiri ketika kita bekerja di kitchen. Nah, seperti yang sudah saya beritahukan tadi, ketika kalian tidak mengetahui tentang cara menggunakan beberapa alat masak atau cara-cara menggunakan equipment dan juga utensil di dapur, kalian bisa menjadikan alat-alat itu tuh menjadi bahaya, terutama jika yang kalian pegang itu adalah equipment dengan keluaran terbaru dan juga equipment yang memang membutuhkan keahlian khusus ataupun memang memerlukan suatu uh, perhatian khusus dari kalian ketika menggunakannya. Seperti contohnya misal mesin oven yang memiliki suhu sangat tinggi atau misal pada saat penggunaan kompor atau deep fryer, kalian juga perlu berhati-hati dan juga perlu memperhatikan bagaimana cara untuk menggunakannya dan juga merawatnya. Lalu yang kedua adalah perlunya pengetahuan mengenai penggunaan peralatan masak dan keterampilan untuk memotong bahan makanan sebelum memulai bekerja di kitchen. Nah, untuk yang kedua ini lebih ke penggunaan utensil dan juga kemampuan kalian untuk menggunakan alat-alat kitchen itu sendiri. Seperti kita tahu kalau alat kitchen itu bukan hanya alat-alat yang besar atau yang sering kita sebut sebagai utensil. Itu equipment, utensil ataupun alat-alat kecil seperti knife atau biasa kita sebut pisau, itu juga memiliki banyak ragamnya. Nanti kita akan bahas itu. Dan itu membutuhkan keterampilan khusus untuk menggunakannya, sehingga kalian perlu mempelajarinya terlebih dahulu dan juga berlatih agar kalian tidak terluka ketika menggunakannya. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai equipment. Nah, kalian sudah pernah mendengar ataupun kalian sudah dengar dari pernyataan saya sebelumnya, saya sering menyebutkan kata equipment. Nah, sebenarnya apa sih equipment itu? Nah, equipment itu sebenarnya adalah peralatan masak yang memiliki ukuran besar dan sulit untuk dipindahkan. Merupakan mesin yang biasanya digunakan untuk membantu kitchen staff dalam mempersiapkan dan mengolah bahan masakan. Nah, ketika kalian sudah bekerja di kitchen,
Nah, kalian itu akan disebut sebagai seorang chef ataupun kitchen staff. Nah, kalian itu tentu tidak akan lepas dan juga sangat membutuhkan adanya equipment itu sendiri. Selain itu, equipment itu biasanya digunakan untuk menjadikan atau ibaratnya tuh membuat sebuah ruangan itu bisa dikatakan sebagai kitchen karena sebuah ruangan itu tidak akan pernah lengkap ataupun tidak akan pernah menjadi sebuah kitchen jika tidak ada equipment di dalamnya atau tidak ada peralatan masak di dalamnya. Nah, beberapa contoh equipment kita akan bahas pada slide berikutnya. Contohnya yang pertama yaitu adalah ringtone atau sering kita sebut sebagai atau kita bisa sebut juga sebagai kompor atau sebenarnya ringtone ini adalah kompor yang memiliki banyak fungsi ataupun banyak banyak kegunaan atau multifungsi dan multi tasking bisa digunakan dalam untuk beberapa teknik masak seperti kompor untuk boiling, lalu di sampingnya biasanya ada seperti pan untuk melakukan atau menggoreng ataupun stir fry, dan juga ada oven yang biasanya jadi satu dengan di atasnya itu biasanya ada namanya salamander. Namun perlu kita tahu bahwa ringtop atau kompor itu sekarang sudah kompor jenis ringtop yang memiliki fungsi banyak ini itu sudah sangat jarang digunakan di kitchen. Biasanya kalau sekarang itu modelnya kompor hanya sendiri, nanti ada lagi pan, ada lagi salamander, ada lagi oven, itu sudah terpisah tidak jadi satu seperti yang ada pada gambar di sisi kiri, atas dan juga bawah ini. Namun biasanya yang paling sering dan umum ditemui kalau kalian bekerja di kitchen ataupun di professional kitchen seperti di hotel ataupun tempat lain, biasanya ringtop itu bentuknya bawahnya ada kompornya, lalu atasnya ada salamander. Nah, kalau kalian penasaran dengan apa itu salamander, salamander itu adalah oven yang hanya pemanasnya itu ada di atas aja. Nah, untuk contoh gambar salamander itu ada di gambar nomor 2 atau di yang kedua tengah bawah ini. Ini merupakan salah satu gambar dari salamander. Dia merupakan salah satu alat yang sering dipakai di professional kitchen. Salamander ini merupakan salah satu jenis oven yang dia hanya menggunakan panas dari api atas atau panasnya itu hanya dari atasnya saja untuk memanaskan biasanya memanaskan bahan makanan. Lalu berikutnya yaitu ada oven. Nah, lalu untuk oven sendiri itu kalian mungkin sudah sering dengar bahwa oven itu biasanya digunakan untuk tentu aja oven membuat roast ataupun membuat roti. Lalu yang berikutnya equipment itu tentu aja ada chiller ataupun kulkas. Itu kayaknya semua rumah sudah biasa ya memiliki, jadi kalian pasti punya gambaran seperti apa bentuk kulkas itu sendiri. Lalu berikutnya yang perlu kalian perhatikan ketika besok suatu saat nanti kalian bekerja di professional kitchen ataupun di kitchen industry, kadang kita itu sering menggunakan salah satu alat yang sering digunakan yaitu adalah steamer. Nah, untuk steamer ini biasanya digunakan untuk membuat nasi ataupun menanak nasi dalam jumlah yang besar, sehingga kita tidak menggunakan lagi rice cooker ataupun tidak memasaknya secara manual karena itu membutuhkan waktu yang lama, tapi kita akan menggunakan steamer atau biasanya alat tim gitu, disebutnya seperti itu. Nah, untuk bentuknya dan gambarnya itu ada di sebelah kanan bawah. Itu adalah salah satu bentuk dari steamer. Lalu berikutnya equipment yang mudah dipindahkan dan juga sering digunakan di professional kitchen. Yang pertama yaitu tentu aja ada mixer. Mixer ini merupakan salah satu alat yang mungkin kalian semua udah sering lihat. Kalau untuk gambar mixer itu ada di sebelah kiri atas. Nah, ini adalah standing mixer yang biasanya digunakan untuk di pastry kitchen ataupun di bakery.
Lalu di sampingnya kita juga ada gambar dari food processor yang biasanya digunakan untuk menghaluskan beberapa bahan makanan. Lalu di bawahnya di kiri bawah itu ada gambar slicer. Slicer ini digunakan untuk memotong bahan makanan secara cepat dan juga dalam waktu yang singkat dan tipis, sehingga ini memudahkan kita untuk memotong bahan makanan jika diperlukan dalam jumlah yang banyak. Ini juga memerlukan satu keahlian khusus karena kalau kalian tidak hati-hati ketika menggunakannya bisa jadi tangan kalian yang terpotong. Di sampingnya yaitu ada griller atau pemanggang, biasanya digunakan untuk tentu aja memanggang seperti membuat sate, membuat uh, panggangan-panggangan yang lain seperti misal ingin membuat steak yang dengan teknik grill ataupun beberapa bahan masakan lain yang memang perlu dipanggang. Lalu yang di bagian tengah uh, tengah atas sampingnya food processor ini kita ada namanya deep fryer atau biasa disebut ya deep fryer. Biasanya ini digunakan untuk membuat makanan yang menggunakan teknik deep frying atau menggoreng dengan minyak yang banyak. Ini juga perlu kehati-hatian karena minyak yang ada di dalamnya itu selalu standby dalam suhu sekitar 100 derajat 80 sampai 100 derajat Celcius, sehingga itu otomatis sangat panas dan juga perlu kehati-hatian ketika menggunakannya. Lalu berikutnya yaitu adalah double boiler. Untuk double boil itu jarang secara personal sebenarnya jarang digunakan, namun biasanya ini akan digunakan jika kalian masuk ke industri yang melakukan pengolahan dengan metode double boil atau steam. Bukan steam, tapi apa ya namanya, lebih kayak melakukan pemanasan secara sedikit lambat. Misalkan memanasannya hanya untuk sampai suhu 100 derajat Celcius atau 80 derajat Celcius seperti memanaskan susu. Nah, itu biasanya menggunakan alat seperti ini. Seperti pada gambar di tengah nomor 3 yang bawah. Nah, itu adalah salah satu alatnya namanya double boil. Nah, lalu untuk gambar yang paling besar, ini merupakan salah satu alat teknologi pengembangan yang baru dan ini biasanya ada di hotel-hotel besar. Sebenarnya ini alat yang jarang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, namun kalian perlu mengetahui jika kalian itu tertarik ataupun ingin masuk ke industri professional kitchen di hotel. Ini namanya adalah mesin sous vide. Mesin sous vide itu adalah salah satu teknik makanan yang baru dan terbarukan dan cukup sering digunakan dan sering dipakai di hotel, di mana dia teknik memasak ini hanya menggunakan suhu yang cukup rendah sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, biasanya untuk penggunaan mesin sous vide ini nanti membutuhkan satu teknik khusus atau satu keterampilan khusus untuk memasang suhunya dan memastikan berapa lama waktu yang akan digunakan. Ini perlu satu diajarkan lagi secara langsung. Biasanya kalau kalian masuk ke hotel ataupun ke professional kitchen dan ada mesin ini, kalian akan diajarkan bagaimana cara untuk menggunakannya. Namun untuk saat ini kalian sebaiknya untuk mengetahui terlebih dahulu bahwa alat ini tuh sering dipakai di professional kitchen, namun memang jarang dipakai untuk di industri rumah ataupun industri ataupun masakan yang ada di rumah biasanya. Nama alatnya yaitu adalah mesin sous vide dan dia biasanya menggunakan teknik slow cooking. Lalu berikutnya yaitu ada utensil. Pada pengenalan utensil yaitu adalah peralatan yang digunakan untuk membantu kitchen staff dalam mempersiapkan atau memilah bahan masakan yang lebih kecil dan mudah digenggam. Jadi perlu kalian ingat bahwa utensil itu adalah salah satu salah satu alat yang ukurannya kecil, mudah dipindahkan, dan biasanya tuh membutuhkan skill khusus untuk kalian menggunakannya. Seperti misalkan pisau yang kalian perlukan untuk
memotong, lalu penggunaan spatula dan juga penggunaan pot ataupun panci-panci lainnya. Nah, contoh-contoh utensil yang pertama yaitu adalah iron pan. Iron pan ini ada di gambar di kiri atas. Untuk iron pan ini biasanya digunakan untuk membuat stick ataupun bahan-bahan yang memang membutuhkan suhu yang panas ketika memasaknya. Lalu di sampingnya yaitu ada saucepan. Untuk saucepan itu biasanya digunakan untuk membuat saus dan juga menumis masakan-masakan yang lainnya. Lalu ada frying pan atau wajan. Tentu kalian sudah sering melihatnya dan juga sering menggunakannya ketika di rumah. Lalu di bawahnya, mungkin kalau orang awam melihat cuma panci gitu. Cuma kita harus mengetahuinya bahwa nama-namanya dari panci-panci ini. Nah, panci yang pertama di kanan di kiri bawah yaitu adalah stock pot. Stock pot itu biasanya digunakan untuk membuat stok atau membuat rebusan dalam jumlah yang banyak. Misal kalian ingin membuat stok atau kaldu dalam jumlah banyak atau membuat sup dalam jumlah banyak, biasanya kalian harus menggunakan stock pot. Lalu di sampingnya yaitu adalah sauce pot atau ya panci biasa yang biasanya digunakan kalian untuk memasak. Nah, untuk sauce pot itu biasanya bentuknya lebih kecil daripada stock pot dan biasanya dia digunakan hanya untuk membuat membuat cairan seperti stok dan juga liquid yang lainnya dalam proses memasak ya, dengan jumlah yang lebih kecil daripada stock pot itu sendiri. Lalu di sampingnya yaitu ada steamer atau double boiler atau kita bisa juga sebut sebagai kukusan. Nah, untuk kukusan ini seperti namanya juga biasanya digunakan untuk mengukus bahan-bahan makanan ya. Lalu di sampingnya yaitu adalah stainless steel tray atau biasanya disebut dengan tray. Nah, ini biasanya digunakan untuk memanggang ataupun membuat roti ataupun membuat bahan-bahan makanan atau bahan masakan yang memang perlu dimasukkan ke oven ataupun perlu dipanggang ataupun ketika kalian mempersiapkan bahan makanan bisa juga ditaruh di tray ini. Lalu berikutnya yaitu alat-alat yang lain. Yang pertama ada pisau atau knife. Untuk pisau ini ada banyak macamnya, nanti kita akan bahas lagi. Lalu yang berikutnya di samping pisau itu ada kita biasanya sebutnya sebagai balon wix atau pengocok telur ataupun pengocok adonan ya yang lain. Nah, balon wix seperti fungsinya biasanya untuk mencampur atau mengocok adonan ataupun saus. Lalu di samping balon wix ini kita ada biasanya kalau orang awam menyebutnya mangkok, tapi kita biasanya sebutnya kalau kalian ada di kitchen sebutnya ini adalah bowl atau stainless steel bowl. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan bahan makanan yang sudah dipotong ataupun mempersiapkan bahan makanan atau membuat bahan untuk mengambil bahan makanan gitu. Jadi untuk preparing bahan makanan kalian. Lalu di samping bowl ini yang seperti satu tongkat yang ada pisaunya, sebenarnya ini adalah salah satu asahan pisau yang sering digunakan di professional kitchen. Jadi kalau misalkan besok kalian bekerja di kitchen ataupun kalian ingin PKL di hotel, kalian harus memperhatikan bahwa asahan pisau itu bentuknya seperti ini atau bisa juga yang bentuknya itu di bawahnya. Kalau bentuk yang di kanan bawah ini biasanya adalah asahan pisau yang sudah otomatis, jadi dia tidak hanya perlu digesekkan saja itu sudah langsung tajam, tapi untuk yang atas ini perlu skill khusus atau perlu sudut khusus untuk menajamkan pisaunya. Lalu yang berikutnya yaitu adalah strainer atau saringan, bisa itu ada di bawahnya bowl gambarnya, lalu di sampingnya di nomor 2 dari bawah dari kiri yaitu ada spatula atau sholat ya biasanya kalian sebutnya, tapi kita di sini harus selalu menyebutkan secara namanya yaitu adalah spatula.
Lalu di sampingnya yaitu adalah timbangan. Ini juga merupakan salah satu alat yang sering dan juga harus kalian uh, punya dan kalian tahu. Biasanya kalau timbangan itu digunakan untuk membuat bahan-bahan membuat masakan-masakan seperti bread atau roti-rotian ataupun dari mata pelajaran pastry ya, nantinya juga akan diajarkan. Lalu berikutnya kita harus mengetahui tentang jenis-jenis pisau. Nah, untuk jenis-jenis pisau sebenarnya ada sangat bermacam-macam di dunia ini pisau, tapi ada beberapa pisau yang harus kalian ketahui sebelum kalian mulai uh, pembelajaran berikutnya. Nah, pisau yang pertama yaitu adalah French knife atau chef knife. Nah, pisau ini tuh pisau wajib yang harus dimiliki oleh seorang staff kitchen ataupun seorang chef. Karena pisau ini tuh pisau yang sering dipakai di kitchen ataupun di saat kita praktikum berikutnya. Nah, pisaunya itu biasanya bentuknya seperti yang sudah ada di layar, dan dia ukurannya biasanya sekitar 20 cm ataupun lebih besar lagi. Nah, nanti tergantung dengan kalian lebih nyaman menggunakan chef knife dengan ukuran berapa, ada bermacam-macam. Lalu yang harus kalian miliki ataupun harus kalian perhatikan dan sering sekali digunakan yaitu adalah paring knife atau ibaratnya tuh pisau yang lebih kecil dengan bentuk yang hampir sama seperti chef knife. Nah, biasanya ini digunakan untuk memotong bahan makanan yang lebih kecil dan juga seperti misalkan memisahkan tulang dari dagingnya ataupun melakukan memotong buah ataupun mengupas buah, itu biasanya kita menggunakan paring knife. Sementara chef knife kita gunakan untuk memotong bahan makanannya yang lebih besar. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah Japanese cook knife atau biasa disebut sebagai santoku knife. Nah, untuk ini biasanya digunakan untuk membuat beberapa masakan Jepang yang terbuat dari ikan. Lalu berikutnya yaitu adalah utility knife. Nah, untuk utility knife ini juga biasanya sering dipakai untuk membuat atau memotong bahan masakan dari ikan, atau biasanya juga dipakai untuk membuat file ikan. Lalu yang berikutnya yaitu adalah cleaver. Untuk cleaver ini biasa juga disebut sebagai bone knife. Nah, ini biasanya digunakan untuk memotong bone atau tulang ataupun membuat potongan-potongan ayam dalam bentuk yang besar. Jadi dia ini lebih besar dan juga seperti golok gitu kalau orang kita menyebutnya. Lalu berikutnya yaitu adalah straight knife slicer atau bread knife biasanya kita sebutnya. Itu biasanya dipakai untuk untuk memotong roti. Nah, ini bisa dilihat bahwa di bawahnya itu ada geriginya. Nah, itu biasanya dipakai untuk memotong roti supaya lebih rapi gitu. Berikutnya yaitu adalah boning knife. Boning knife ini biasanya dipakai untuk membuat oleh pacar atau dia profesional yang biasanya mengurus bagian daging. Itu biasanya untuk membuang bone atau boning ataupun bagian tulangnya. Jadi dia spesialisnya biasanya dipakai oleh butcher ataupun pemotong daging gitu. Lalu ada oyster knife, ini untuk membuka oyster atau kerang. Lalu ada clam knife, itu juga untuk memotong kerang, membuka kerang tapi jenisnya berbeda. Jadi ada oyster, ada clam. Lalu slicer ini untuk membuat slice kecil yang tipis. Dia ini hampir sama seperti mesin slicer, cuma dia versi pisaunya. Jadi selain kalian bisa menggunakan slicer, kalian bisa memotongnya secara langsung menggunakan pisau yang namanya slicer. Lalu ada butcher knife. Nah, ini untuk butcher knife ini bentuknya memang hampir mirip seperti golok karena memang sama dan juga sering digunakan untuk memotong daging dalam jumlah yang besar seperti daging babi ataupun daging beef atau sapi ya. Lalu ada skimitar. Ini juga sama untuk memotong seperti daging-dagingan. Lalu ini yang sering banget kita pakai dan juga harus kita perhatikan namanya adalah
vegetable peeler. Nah, vegetable peeler ini fungsinya untuk mengupas buah-buahan ataupun sayuran yang memang harus dikupas, dan kalian harus selalu memperhatikan nama alat untuk mengupas buah dan juga sayuran itu namanya vegetable peeler atau biasa disebut sebagai peeler. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah steel. Nah, steel ini alat penajam atau asahan pisau yang tadi sudah saya jelaskan di utensil. Nah, ini kalau misalkan kalian ditanya ataupun disuruh mengambilkan ketika bekerja di kitchen ataupun saat PKL besok, tolong ambilkan steel atau asahan pisau. Nah, itu bentuknya yang seperti ini, yang lurus seperti pada gambar. Lalu berikutnya yang harus kalian perhatikan dan juga sering sekali digunakan oleh seorang koki biasanya ketika mereka ingin unjuk kemampuan untuk seperti misal untuk namanya cooking show ataupun untuk unjuk kemampuan di depan pengunjung, biasanya mereka akan membuat berbagai macam ukiran dari buah-buahan ataupun dari sayuran. Nah, itu biasanya kita membutuhkan yang namanya carving knife. Nah, untuk carving knife itu bentuknya ada banyak, seperti pada gambar yang berwarna ini, yang ada kotaknya. Nah, untuk carving knife ini memiliki ciri khas yang sedikit berbeda dengan knife ataupun pisau yang lainnya. Nah, bisa dilihat kalau carving knife itu dia memiliki gagang pisau yang lebih panjang dan bentuknya itu seperti pensil. Jadi bisa dipegang seperti pensil sehingga kita bisa mengukir di atas buah ataupun di atas sayuran tergantung dengan apa yang akan kita ukir, dan dia bentuknya lebih kecil. Nah, besok kalau kita sudah bertemu ataupun ingin ditanyakan saat pertemuan besok, nanti saya akan tunjukkan pada kalian salah satu contoh carving knife yang saya miliki dan juga sering saya gunakan. Dan juga carving knife ini biasanya dia sangat tajam, kecil, tajam, dan juga sangat unik, berbeda dari pisau-pisau yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di foto ataupun saat pertemuan berlangsung bisa langsung ditanyakan, nanti akan saya jelaskan dan juga saya berikan foto carving knife secara langsung. Nah, itu saja, sekian untuk video dari pembelajaran hari ini. Jika ada satu hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui grup WA yang sudah ada, dan juga silahkan membaca lagi di bagian handout yang sudah saya kirimkan. Jangan lupa untuk kerjakan tugas sebagai bukti bahwa kalian menghadiri pertemuan hari ini, dan juga jika ada yang kurang jelas ataupun yang seperti saya tanyakan tadi pada pertemuan ini, silahkan ditanyakan melalui grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.